Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan memberikan FR, formasi dosen Kemenak tahun 2019. Jadi tadi saya telah melakukan tes praktik kerja atau micro teaching. Tadi praktik kerja saya itu sama sekali tidak ada proses micro teaching di dalamnya. Jadi saya benar-benar seperti diwawancarai. Jadi micro teaching rasa wawancara. Yang saya ingat pertama kali ketika saya bertemu dengan penguji melalui media Zoom, yang ditanyakan adalah apakah saudara pernah membuat RPS? Dan saya jawab iya. Kemudian penguji bertanya lagi kepada saya, coba gambarkan isi RPS yang pernah Anda buat. Itu pertanyaan pertama dari tim penguji. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bahan ajar apa yang Anda gunakan ketika melakukan proses pembelajaran. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah strategi apa yang saudara lakukan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar strategi itu ditanyakan oleh tim penguji. Kemudian saya ditanya oleh tim penguji adalah bagaimana bentuk penilaian yang saudara lakukan terhadap kinerja mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa telah melakukan pekerjaannya seperti telah membuat tugas, kemudian membuat makalah dan sebagainya, bagaimana proses penilaiannya terhadap mahasiswa tersebut. Itu ditanyakan oleh saya tadi. Ditanyakan kepada saya tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari tim penguji yang saya ingat, saya ditanya ketika sedang pandemi saat ini, metode apa yang Anda lakukan dalam proses pembelajaran? Jadi kebetulan tadi RPS saya itu RPS-nya daring, saya membuat RPS daring, maka dari bahan ajar, strategi, sampai metode penilaian dan proses evaluasinya maka menggunakan daring ya, sistem RPS daring. Jadi teman-teman di sini harus konsisten. Jika teman-teman RPS-nya itu adalah RPS sebelum daring, maka menjawabnya pun sebelum daring. Tapi jika ketika tim penguji menanyakan bagaimana ketika situasi pandemi saat ini melakukan proses pembelajarannya, maka dijawab dengan sesuai dengan situasi saat ini. Jadi harus konsisten dengan RPS dan jawabannya teman-teman. Jadi tadi tuh PowerPoint saya sudah membuat materi ajar, sama sekali tidak ditanyakan materi ajar saya. PowerPoint yang saya buat tidak sama sekali ditanyakan oleh tim penguji. Tentang materi, terkait materi pembelajaran, saya hanya diberikan waktu 30 detik untuk membahas materi saya. Jadi pertanyaannya seperti ini, coba Anda berikan kami atau Anda praktikkan satu materi ajar yang Anda kuasai. Kebetulan saya formasinya adalah formasi dosen bahasa Indonesia, dan saya tadi sudah menyiapkan materi tentang sifat bahasa. Jadi tadi saya hanya menerangkan tentang sifat bahasa yang poin pertama, yaitu bahasa itu bersifat manusiawi. Saya baru menerangkan hanya tidak sampai 30 detik, kemudian langsung di-stop oleh tim penguji dan dilanjutkan oleh pertanyaan selanjutnya. Saya ditanyakan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Anda melakukan apersepsi? Apersepsi itu saudara lakukan kapan? Ice breaking saudara lakukan kapan? Dan evaluasi kalian Anda lakukan kapan? Di sini evaluasi atau follow up dilakukan kapan? Ketika pembelajaran. Nah, kemudian saya ada penguji lagi bertanya kepada saya, karena saya kebetulan ada 2 penguji tadi ya. Jadi kemudian penguji kedua saya bertanya kepada saya, pertanyaannya adalah coba saudara praktikkan cara membuka pembelajaran. Jadi saya disuruh mempraktikkan bagaimana cara saya membuka pembelajaran.
Kemudian ditanyakan lagi adalah ketika di dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran di kelas ada mahasiswa yang sangat gaduh atau mahasiswa berbuat gaduh, bagaimana cara Anda sebagai dosen untuk menyetop mahasiswa itu agar tidak gaduh. Jadi bagaimana cara kita menegur mahasiswa tersebut ketika mahasiswa itu membuat gaduh. Itu pertanyaan dari penguji yang kedua. Kemudian saya ditanya lagi adalah, apakah Anda menguasai bahasa asing? Jadi di sini penguasaan bahasa asing itu ditanyakan oleh tim penguji. Ketika kalian bisa penguasaan bahasa asing, maka jawab bisa. Tadi saya menjawab saya bisa penguasaan bahasa asing, dan tanya lagi bahasa apa yang saudara kuasai. Dan saya menjawab bahasa Inggris, tetapi saya tidak disuruh mempraktikkan penggunaan bahasa asing. Tapi ketika tadi saya setelah selesai praktik kerja, saya keluar, ternyata ada teman saya yang sedang praktik kerja juga micro teaching di ruangan sebelahnya, karena dia sesi yang ketiga yaitu pukul 10. Saya mendengar jawaban dia. Kemungkinan dia ditanya oleh tim penguji penguasaan bahasa asingnya, dan teman saya itu disuruh untuk mempraktikkan cara membuka pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing. Kemudian teman saya itu juga disuruh untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi berbeda penguji, berbeda juga yang ditanyakan. Tetapi ketika setelah selesai ya, saya bertanya dengan teman saya, itu rata-rata yang ditanya oleh tim penguji untuk formasi dosen adalah penguasaan RPS. Jadi bagaimana kita menguasai RPS dan mengembangkan RPS. Jadi dari bahan ajar, strategi, evaluasi, penilaian dan segala macam itu yang ditanyakan. Jadi untuk pengembangan RPS. Nah, selanjutnya setelah penguasaan bahasa asing, yang ditanyakan oleh tim penguji adalah karya ilmiah apa yang pernah saudara tulis. Jika saudara pernah menulis jurnal, jurnal apa? Apakah itu internasional, nasional, atau lokal? Kemudian berapa sitasinya? Pernahkah disitasi? Berapa jumlah sitasinya? Dalam Sinta dan sebagainya. Kemudian apakah saudara pernah membuat tulisan dan itu terindeks Scopus? Dan kemudian jika saudara pernah membuat buku apa yang saudara buat, jumlahnya berapa, dan tahun berapa Anda membuatnya. Nah, itu karya ilmiah juga ditanyakan oleh tim penguji. Jadi intinya yang saya ambil tadi ya, bahwa tes micro teaching tadi itu berasal wawancara, tapi teman-teman di sini harus menguasai tentang RPS. Jadi tidak jauh-jauh yang tanya ada seputar RPS, yang ada di dalam RPS itu untuk mencapai pembelajaran itu ditanyakan. Jadi saran saya teman-teman di sini untuk menguasai RPS, belajar tentang strategi yang digunakan, kemudian bahan ajar, media ajarnya apa, kemudian evaluasi bagaimana, kemudian bentuk tesnya seperti apa, bentuk non tesnya seperti apa. Karena tadi saya ditanyakan seperti itu oleh tim penguji saya. Jadi saya benar murni yang ditanyakan itu adalah seputar RPS, tidak ada yang di luar RPS. Tetapi teman saya tadi ada yang di luar RPS yang ditanyakan. Nah, kemudian ada teman saya juga praktik kerja selama 30 menit waktu. Teman saya itu benar-benar melakukan micro teaching. Jadi ketika micro teaching di tengah-tengah ada diberhentikan atau di stop dan sambil ditanya itu dengan pengujinya, tetapi 90% dia melakukan micro teaching atau mengajar. Jadi buat teman-teman di sini tetap menyiapkan alat-alatnya seperti RPS, dan itu benar-benar teman-teman perhatikan teman-teman menggunakan RPS apa, RPS daring, pembelajaran ketika daring atau bukan. Kemudian yang kedua, siapkan PowerPoint materi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba disuruh mengajar, teman-teman sudah siap PowerPoint-nya. Tapi ketika teman-teman tidak disuruh mengajar,
Maka teman-teman sudah siap dengan apa yang ditanyakan, tidak jauh-jauh dari seputar pengembangan RPS. Jadi teman-teman, saran saya belajar tentang RPS untuk praktik kerja ini. Sekian FR dari saya. Semoga saya dan teman-teman semua terima PNS tahun ini, formasi dosen di Kemenak. Tetap semangat, bismillah, insya Allah sudah ada jalannya untuk kita semua. Tetap belajar, tetap usaha, dan semoga FR ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik ya teman-teman, saya akhiri, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.